Nah, baik. Dari Yogyakarta kita akan mendengarkan sharing bersama dengan King Arya Setiaki pernah mendapatkan trip gratis ke Thailand, Korea dan juga Dream Cruise. Nah, langsung saja. Halo, selamat malam King Arya. Selamat malam, Bester. Semangat pagi. Semangat pagi, pagi-pagi. Oke. Gimana King? Hari ini kayaknya udah setelah liburan semuanya udah dicas kembali, udah seperti orang haus dan lapar gitu ya, pengen belajar dan belajar lagi. Nah, kira-kira malam ini how to start nih kita mau bahas apa, King? Sebagai pendahuluannya tadi sempat saya cerita, mungkin bisa diulang untuk masuk ke materi yang nanti akan disampaikan. Silakan, King. Oke, jadi malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya. Bagi untuk mitra baru, ini sesi ini sangat penting ya. Sebelum Anda mau action, mau ngapain, mau prospek, itu tolong stop dulu ya. Fokus di materi malam ini. Dan jika Anda punya mitra-mitra baru nanti ya, silahkan Anda referensikan video training malam hari ini. Karena materi ini sangat penting bagi Anda yang baru akan memulai bisnis 3i. Dan bagi Anda yang sudah lama, ya, yang sudah menjalankan bisnis 3i, ya sudah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, sesi malam ini adalah sesi recharge. Ya, Anda kembali lagi, ya, saya ajak untuk eh, mendengar, melihat ya posisi Anda ketika Anda pertama kali bergabung. Tujuannya apa? Biar Anda serasa memiliki energi baru lagi. Oke ya, siap ya? Oke, kalau sudah siap ya saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, ya. Semoga di malam hari ini ya kita tetap mendapatkan semangat pagi, energi seperti di pagi hari ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, kalau semangatnya pagi hari, ya saya yakin dan percaya energi kita akan menular kepada lingkungan kita, memberikan dampak yang positif dan juga berdampak pada mindset kita ya dan juga berdampak pada omset kita dan berdampak juga terhadap income kita. Oke? Ready ya? Nah, setelah kita lama liburan ya, saya sendiri liburannya udah dari Ramadan ya, karena Ramadan itu saya juga calling down untuk bisnis dan kebanyakan umat Muslim juga calling down, makanya bonus elitnya gede banget. Ya, bersyukur bagi Anda yang tetap on fire di bulan Ramadan, bonus elitnya dahsyat luar biasa, dan apalagi ada elite boosternya. Nah, ini siklus ya, siklus tahunan Bistri Eye ya, dan ini rezeki bagi Anda yang tetap berusaha memantaskan diri dan Anda akan mendapatkan hasilnya. Oke, mohon maaf lahir dan batin ya jika saya dalam mengisi acara atau mengisi training ya atau ketika kita bertemu bertegur sapa saya ada eh, kesalahan ya baik itu disengaja maupun direncanakan maaf disengaja maupun disengaja ya saya mohon maaf. Eh, eh, saya juga atas nama keluarga dan mitra-mitra 3i Network juga menyampaikan kepada Anda yang ada di sini ya. Semoga bulan Syawal ini menjadi momentum dahsyat kita bersama. Oke, karena Syawal ya, ini bulan awal, nah memang materinya sangat cocok sekali untuk merefresh untuk mitra yang lama dan mendapatkan materi baru bagi Anda yang baru bergabung agar persiapan bisnis Anda bisa semakin rapi. Ya, how to start? How to start itu bagaimana kita mengawali bisnis 3i. Ini sangat penting bagi mitra baru, ya. Mitra baru yang mau bergabung biasanya banyak pertanyaan ya. Setelah saya bergabung, kalau saya tertarik dengan bisnis, saya harus ngapain? Nah, ini ada 3 pokok bahasan, ya, 3 pokok bahasan di mana nanti kan setiap pokok bahasan kita akan gali lebih dalam lagi agar Anda bisa pertama tahu kenapa saya bergabung di bisnis 3i. Ya, why-nya apa? Setelah why-nya tahu, ya, punya powerful why-nya, ya, kemudian how-nya.
bagaimana saya menjalankan bisnis 3i itu. Kemudian setelah how-nya tahu, yang ketiga apa? Total action. Ini tiga urutan yang kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Pertama why, kedua how, ya. Yang ketiga total action. Nah, why? Anda boleh ketik dong ya di kolom komentar kenapa sih Anda bergabung di BIS3i? Karena why-nya orang beda-beda. Saya dulu pertama kali bergabung di BIS3i niatnya memang cari cuan. Ya, cari cuan. Kenapa cari cuan? Karena utangnya banyak. Dan utangnya nggak masuk akal bagi saya ya. Utang saya 300 juta, kondisi nganggur, ya. Kemudian sudah keluarga. Nah ini salah satu alasan kenapa saya bergabung di BIS3i. Why? Saya butuh solusi keuangan. Kalau saya cari kerja, itu untuk bayar utang, itu nggak bisa. Itu bukan solusi buat saya. Makanya saya harus punya bisnis. Dan bisnis yang menurut saya waktu itu realistis dan sampai sekarang adalah bisnis 3i Reborn. Karena bisnis 3i Reborn ini membuat modal saya aman karena saya nabung ya. Oke lah, saya nabung. Segagal-gagalnya saya bisnis, saya punya tabungan. Tapi sesukses-suksesnya saya punya bisnis, saya akan punya income yang luar biasa dasar. Itu why-nya saya. Nah, silakan Anda ketik why-nya Anda. Kenapa Anda bergabung di BSTI? Alasan apa yang mendasari Anda memutuskan bergabung? Ya, ini banyak yang punya income, punya penghasilan, punya tabungan, dan bebas finansial, ya, agar bisa menyekolahkan anak. Oke, nah ini saya ingin menabung untuk Baitullah, ya, punya tujuan tertentu, untuk pendidikan sekolah, untuk umroh, untuk jalan-jalan ke luar negeri, wisata, banyak ya, why-nya Anda punya ini. Dan jangan sampai why-nya saya karena nggak enak ya. Ada nggak yang bergabung di bisnis karena nggak enak? Ya di prospek tiap hari, ya di WhatsApp tiap hari, ya nggak enak dah. Oke lah saya bergabung. Nah coba, ketika Anda sudah memutuskan bergabung, coba temukan. Ya, kenali diri kita, sadar diri kita, kenapa kita bergabung di bisnis 3i. Apa manfaat yang ingin Anda dapatkan di bisnis 3i? Why? Ya, oke ini. Kalau bisa dicatat, ditulis ya sebagai pengingat Anda ketika namanya bisnis ya, bisnis itu nggak selalu naik terus, nggak juga selalu turun terus. Bisnis itu naik turun. Jadi bisnis yang turun itu sehat, tandanya bisnisnya sedang bernapas. Ya, makanya coba W-nya ditulis. Ketika lagi semangat itu sebagai kontrol, ketika lagi turun ya itu sebagai pengingat W-nya. Dan tulis juga, coba Anda pikirkan, ya, Anda rasakan ketika why-nya Anda itu tercapai. Apa yang Anda rasakan? Coba ya, pejamkan matanya sebentar, bayangkan, visualkan ketika Anda melihat impian Anda terwujud. Ketika Anda punya impian, kenapa saya bergabung di Bisri? Karena saya ingin ke Baitullah. Coba bayangkan di satu titik di mana Anda sudah di depan Ka'bah. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan, kemudian Anda tuliskan perasaan Anda. Oke, ya, bahagia. Bahagia seperti apa ya? Dulu ketika saya pertama kali bisa sampai eh, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, ya, itu wah saya sujud syukur ya, sangat bahagia melihat apa yang di impian saya itu ternyata ada di depan mata saya. Dan kesadaran itu menjadi sebuah kebahagiaan dan kesyukuran. Wahnya saya terjadi. Betapa bahagianya. Oke. Nah, jadikan impian yang sudah nyata dalam pikiran Anda itu sebagai jangkar, sebagai triggernya Anda. Ya, sangkutkan pikiran,
hati perasaan Anda kepada tujuan yang sudah Anda lihat dalam visual Anda. Cantolkan di situ, yakini bahwa apa yang Anda pikirkan pasti Anda bisa wujudkan. Yakini, karena dasar dari growth mindset, ya, pikiran yang terus bertumbuh adalah keyakinan. Memang sebuah keyakinan itu realitanya bisa tercapai, bisa tidak. Saya setuju. Tapi kalau Anda yakini saja bisa tidak tercapai, apalagi nggak Anda yakini. Benar nggak? Ya, sesuatu yang sudah yakini saja belum tentu tercapai, apalagi nggak ada keyakinan. Jauh panggang daripada api. Ya, kalaupun belum tercapai, karena punya keyakinan, Anda akan punya semangat lebih dalam untuk meraihnya. Itu pentingnya sebuah keyakinan. Keyakinan tidak butuh suatu pemikiran bahwa itu sampai atau tidak. Yang penting saya yakin. Karena melihat potensi saya. Karena melihat potensi ya doa-doa saya bahwa semua keinginan saya adalah sebuah kebaikan. Dan pastinya Allah akan mengijabah semua keinginan baik. Itu dasar keyakinan kita. Setuju ya? Ini. Jadi nggak penting sampai atau tidak. Yang jelas yakin kita melakukan sebuah kebaikan, ya yakin bahwa Allah mengabulkan semua doa-doa yang baik, maka itu sebagai landasan keyakinan kita. Tercapai atau enggak bukan urusan kita, ya. Cepat atau lambat bukan bagian kita, ya. Tapi pastikan setiap langkah yang kita lakukan memberikan kontribusi yang terbaik. Oke? Siap ya? Nah, ini why-nya. Kemudian saya akan cerita ya, di sesi dulu waktu ketika saya bergabung di Bistri Eye, why-nya itu. Ya, saya punya alasan. Why? Kenapa? Utang saya banyak. Nggak masuk akal kalau secara personal dengan tenaga saya bisa wujudkan. Bahkan saya punya impiannya udah di luar nalar, udah minta lunas utang 300 juta, udah bisa pingin umroh, udah bisa pingin haji, bisa ngumrohin, bisa hajiin. Ya, kenapa saya punya why-nya ini? Kenapa sudah saya bayangkan segala macam visual saya doakan? Kenapa why-nya nggak masuk akal? Why-nya luar biasa karena saya punya Allah yang maha besar. Saya punya Allah yang maha kaya. Jadi jangan kecilkan impian kita dengan kondisi kita. Tapi besarkan impian kita, tenang saja karena kita punya Allah yang maha besar. Masalah besar akan datang, tapi tenang saja, kita punya Allah yang maha besar. Oke, ya kita harus punya backing yang maha kuat. Kita harus punya backing orang dalam. Ya, siapa? Orang dalam yang megang rezeki, yang megang kekuasaan, yang membolak-balikkan hati, ya, yang melancar segala urusan. Siapa? Allah. Nah, backingnya Allah saja cukup. Setuju ya? Sip. Selanjutnya, ketika saya bergabung, langkah apa yang saya lakukan adalah saya minta 3 hal kepada upline leader saya dan sponsor saya. Ya, mungkin kalau malam hari ini ya sponsor saya Pak Sugiarto Kurniawan, ya, upline leader saya Pak Ari Praptono, upline leader saya Pak Anjar Zarudin yang waktu itu ya membersamai saya ketika saya bergabung, ya. Ada ketiganya saya minta 3 hal. Jadi boleh Anda tiru ya, karena ini apa namanya sebuah jejak yang terbukti sukses. Anda boleh tiru dan Anda boleh catat. Yang pertama, permintaan pertama, saya minta tolong saya dimasukkan ke dalam jaringan yang terlemah. Siapa yang di sini yang ketika bergabung minta tolong ditaruh di jalur yang terlemah? Ceng. Tulis apa tujuannya? Nah, ini, ayo ketik ketik ketik. Ya, apa sih tujuannya Anda bergabung? Gak ada Pak. Ah, jangan gak ada kayaknya mewakili semua. Ada pasti. Tolong dong saya taruh di jalur Bapak yang terlemah ada. Itu ada. Alasannya apa? Ada yang memberikan alasan
Ada yang berikan alasan, saya ditaruh di rumah ya Pak, nanti jangan lupa ya, biar diperhatiin. Bisa jadi ya ini Pak Ari Praptono hadir ya. Nah ini saksi hidup saya ya. Ketika saya bergabung, saya minta tiga hal kepada beliau ya, Pak Ari Praptono, Pak Anjar, Pak Sudarga Kurniawan. Saya minta tiga. Yang pertama, tolong saya taruh di jalur yang kelima, terlemah. Tujuannya bukan biar upline ngasih spillover mitra ya, nah, gitu. Karena kan kalau jalur lemah otomatis upline ngasih download ke situ ya nggak? Ya itu taruh di kaki lemah. Tujuannya kebanyakan orang minta biar di spill over meta baru. Ya upline pasti dong kalau misalnya dapat closingan baru kan taruh di lemah. Tapi alhamdulillah sejak saya bergabung sampai sekarang saya nggak pernah dikasih spill over sama upline saya ya karena saya memang nggak minta ya nggak minta gitu. Jadi yang pertama tolong saya ditaruh di jalur terlemah upline leader saya. Gitu. Ya, kenapa? Gak ada yang nanya nih, kenapa Karya? Kenapa Coach kok mintanya di jalur yang terlemah? Ya, karena saya ingin membuat kayak upline-upline saya. Oke. Saya ingin berkontribusi ya dengan adanya saya di kaki lemah para sponsor dan leader saya ingin memperkaya upline saya. Ya, saya menjadi wasilah kebaikan, ya, mensupport apa yang saya dengan memberikan omset, ya, agar apa yang saya menjadi orang-orang kaya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ada balasannya. Semua niat itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita ingin memperkaya orang lain, maka Allah akan mengkayakan kita. Urusan kekayaan kita bukan tanggung jawab kita lagi, tapi Allah akan ambil alih. Gitu. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya jadi jadi downline itu kamu upline enak dong ya. Kamu enak-enakan dapat omset dari saya gitu. Ya, dibalik ya mindsetnya dibalik ya. Saya taruh di jalur lemah sponsor upline kita. Saya niatnya adalah memperkaya mereka. Jadi kalau mereka kaya, saya senang. Ya, saya senang. Oh, berarti tujuan saya tercapai. Oh, upline saya kaya, leader saya kaya, tujuan saya tercapai. Alhamdulillah. Gitu. Saya gimana? Urusannya Allah yang memperkaya saya. Oke, siap? Setuju ya? Yuk, luruskan niatnya, perbaiki mindsetnya, ya. Sebaik-sebaik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat. Setuju? Yuk, cus. Jempol-jempolnya. Oke, itu yang permintaan saya yang pertama. Permintaan saya yang kedua, ya, tolong ajarkan saya bisnis TI selama 1 bulan. 1 bulan saya akan belajar, ya, belajar beneran. Saya akan serius belajar mempelajari semua tentang bisnis TI selama 1 bulan, ya. Dan insya Allah setelah 1 bulan saya tidak akan merepotkan upline-upline saya. Saya tidak akan merepotkan Pak Sugiharto Kurniawan, saya tidak akan merepotkan Pak Arief Praptono, saya tidak akan merepotkan Pak Anjar Syahrudin, ya apalagi yang atas-atasnya ya, gitu. Yang 3 stepnya saya aja yang membersamai saya. Ini saja saya hanya kasih deadline 1 bulan membersamai saya. Setelah itu tenang saja. Insya Allah saya bisa mandiri. Upline-upline saya, leader saya, terima laporan Mobis saja. Ya, terima laporan omset saya dari saya. Untuk bisnis, setelah 1 bulan ke depan, insya Allah saya akan berusaha mandiri. Oke, ya, pelajaran apa yang Anda bisa petik dari hal ini? Ketika saya memutuskan ya kepada bicara terhadap saya bahwa saya minta diajarkan 1 bulan saja. Setelah 1 bulan, saya berjanji dan berusaha
tidak akan merepotkan upline dari saya, dan saya berusaha semaksimal mungkin mandiri. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Boleh ketik ya? Oke, saya juga mantau nih yang di YouTube ya. Silakan interaksi, saya juga baca nih ya, ada Pak Karsono hadir di Bandung ya, Pak Rahmat Simpadian, Yudiwati Parsino, ya Rudi Khalifah nih nongol di YouTube, nongol juga di Zoom nih, rajin. Itu yang bagus Pak Arya. Ya, oke. Nah, pelajaran apa? Ya, pelajaran yang mana ini Pak Agus ya. Ini bisnis saya, bukan bisnis upline. Oke, setuju ya bahwa ini bisnis saya, tanggung jawab saya. Ketika saya bilang saya mau belajar selama 1 bulan, berarti saya mulai tanggung jawab dengan bisnis saya. Saya akan mencari apa-apa yang saya butuhkan, saya akan bertanya apa-apa yang saya butuhkan agar deadline 1 bulan itu saya bisa menyelesaikan apa yang ingin saya dapatkan tentang bisnis saya. Oke, ada lagi? Optimis. Wah, betul ya, optimis. Ya, saya ada 2 hal yang tentang apa namanya deadline 1 bulan itu berarti saya berani dan optimis, berani menetapkan sebuah tujuan bahwa dalam 1 bulan pertama target saya bukan income, target saya adalah saya belajar. Saya mengenal bisnis 3i, saya mengenal kekuatan bisnis 3i, saya bisa menjalankan bisnis 3i. Jadi 1 bulan pertama saya tidak mengejar income, walaupun saya punya utang banyak, tapi daripada saya gusak-gusuk belajar nggak benar, nanti saya ngajak orang dengan cara yang nggak benar, nanti malah menjerumuskan orang, saya nggak mau. Ya, bolehlah saya menderita dulu lah sebulan untuk belajar, tapi kesananya saya jalankan bisnisnya dengan benar. Setuju gak? Iya, untuk lebih baik memprospek calon mitra. Setuju ya, Bu Umi. Hani, belajar mandiri. Betul. Ya, mandiri. Ini bisnis saya, ini tanggung jawab saya harus mandiri. Saya nggak tergantung sama sponsor upline saya. Mereka udah capek-capek ya melahirkan saya, membimbing saya 1 bulan itu sudah cukup. Selebihnya saya akan konsultasi. Betul sekali ya, Triwinarsi. Untuk meyakinkan diri sendiri dulu. Nah, ya itu. Dengan memposisikan diri kita ya di situasi yang tidak enak, membuat deadline target 1 bulan, ya berarti kita harus benar-benar meyakinkan diri sendiri dulu bahwa kita harus benar-benar serius. Serius nih, nggak main-main nih. Ini bisnis saya, walaupun modal ditabungin, ya kan. Tapi kan saya butuh hasilnya. Saya juga butuh bisnis jangka panjang. Saya butuh juga apa namanya? Kalau misalnya ditanya apa-apa, saya nggak tergantung dengan apa yang saya. Jadi saya harus 1 bulan ini belajar. Nah, sampai di sini yang sudah join 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, tapi masih tergantung sama upline. Siapa cung? Ada nggak nih yang masih kalau ada apa-apa nanya upline, apa-apa nanya upline, ya jangan ya, bertobatlah. Ya, Anda pingin punya bisnis yang bagus, punya penghasilan yang bagus, punya mitra yang keren, ya nggak? Ya Anda keren dulu lah, bersusah-susah dulu lah, ya kan? Saya Pak 5 bulan, Kiki SLR. Nah ini ya, oke, bertobatlah ya. Yuk serius lah, yuk. Ini bisnis miliaran, ya. Penghasilan bisa ratus juta, please, ya. Hargai diri Anda dengan menghargai bisnis Anda. Hargai diri Anda dengan menghargai potensi Anda. Ya. Jangan kecilkan bisnis Anda dengan menyepelekan diri Anda, kemudian menggantungkan bisnis Anda kepada upline sponsor Anda dan merepotkan mereka. Nah, kira-kira nih yang sudah jalan lebih dari 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 1 tahun, siap nggak? 1 bulan ke depan serius deh, nggak usah mikirin omset dulu, serius belajar bisnis dengan benar. Setuju nggak? Nah, ini udah serius banget Pak. Bonus saya alhamdulillah. Ini bukan masalah bonus. Ya, sekali lagi.
bukan masalah bonus. Bonus bukan indikator ya Anda sukses. Indikator kalau dalam materi ini ya kan, belajar 1 bulan dan tidak merepot. Indikatornya adalah Anda udah nggak ngerepotin upline. Banyak loh yang udah bonusnya jutaan ya, posisi sudah tinggi tapi masih ngerepotin upline. Banyak nggak? Banyak. Jadi tema yang saya apa namanya sharekan tadi ya, belajar 1 bulan, kemudian saya jangan merepotkan itu intinya. Ya, intinya Anda harus berani tanggung jawab, mengambil alih semua skill kompetensi para leader Anda, belajar dengan serius, ya sehingga dalam jangka waktu 1 bulan ke depan Anda sudah menguasai bisnis 3M minimal dalam hal marketing. Ya, ini Bu Sri Pujiwati, saya sudah 4 bulan, tapi masih tergantung uplet. Sholat tobat ya Bu. Ya, langsung gaspol 1 bulan ke depan. Untuk urusan marketing, untuk urusan submit, untuk urusan yang berhubungan dengan pendaftaran, bebaskan upline di dalam kita. Tujuannya apa? Biar domain kita juga nanti akan membalas kebaikan tersebut. Oke ya. Nah, oke, Kiki, SLR. Bismillah ya Pak, sebulan depan harus gaspol. Bukan harus gaspol, harus membebaskan apa yang ada. Buatlah sebuah target yang jelas, realistis. Gaspol itu nggak jelas. Berani dong, tentukan. 1 bulan depan saya mau belajar bisnis TI, ya khususnya tentang marketing, tentang follow up, tentang bagaimana submit, ya agar tidak merepotkan apa. Deal, deal ya. Kayak gitu dong. Kalau bisnis itu yang jelas, dealnya di mana yang jelas ya, jangan nggak jelas. Itu yang ya hati-hati. Sholat tobat ya King, Bismillah pasti bisa. Saya udah 4 bulan juga masih hehehe ya. Apa tuh hehe? Paham ya sesama sesama hehe jadi paham. Nah, yang ketiga ini ya, yang ketiga ketika kita sudah komitmen ya bahwa kita ingin berkontribusi mengkayakan upline kita ya, dan kita sudah niat bahwa saya akan belajar dengan giat, dengan target 1 bulan, tidak ingin merepotkan upline kita, maka yang ketiga adalah minta doa. Ya, mintakan doa karena kita bukan sesuatu yang dasar ya. Kita sebagai manusia mintakan doa kepada upline kita. Upline ya, leader, tolong doakan saya agar bisa memberikan omset terbesar buat Anda. Kira-kira kalau demand kayak gitu, upline-nya doainnya serius nggak? Ya, ada downline di jalur yang paling kecil, ya kan, yang paling lemah di jaringan dia, kemudian dia serius dan semangat belajar dalam 1 bulan ingin memerdekakan upline-nya dan dia minta didoakan agar bisa menyumbangkan omset terbesar buat para sponsor leader. Kira-kira sponsor leadernya semangat nggak doain? Kalau ada jadi sponsor upline-nya punya domain seperti ini, doain nggak? Ayo coba. Ini Pak Ari Pratono di YouTube juga nongol ya. Deal, deal, didoain. Nih, ya bener Pak, saya kurang minta doain sama leader. Ya minta dong. Wah, ini ya doain. Pasti didoain ya. Kalau perlu disumpahin deh. Dikutuk, dikutuk. Ya bercanda ya, bercanda. Udah doain ya. Didoain agar bisa memberikan omset terbesar buat upline. Wah, kira-kira bagaimana sponsor upline Anda ya jalur kecilnya tahu-tahu omsetnya meledak. Wah, pasti kan peringkatnya naik. Ya, posisinya naik, omsetnya naik, bonusnya pasti naik. Rajin dong, doain. Dikutuk sukses ya. Yes. Oke. Nah, ini tiga hal dasar sebelum Anda menjalankan bisnis 3i. Ini sangat-sangat penting. Ya, itu. Itu baru dua ya, 2 hal ya. Why, kemudian yang kedua adalah 3 permintaan. 3 permintaan. Dicatat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah total action.
Total action itu apa yang dimaksud, Coach? Yang saya maksud adalah gila-gilaan. Jadi kalau misalnya ada melakukan sesuatu, orang yang hanya melakukan, ya. Terus di level berikutnya melakukan dengan semangat, dan di level tertinggi lakukan dengan gila-gilaan. Ini, ya, lakukan dengan gila-gilaan. Artinya Anda melakukan sesuatu yang orang lain nggak lakukan. Kalau orang lain prospek sehari satu, kalau orang yang semangat sehari tiga, kalau Anda orang yang gila-gilaan, prospek 5 sampai 10. Lakukan di level itu. Ya, pokoknya orang umum lah. Ini ya, orang umum. Actionnya itu di atas rata-rata. Jadi apa yang dilakukan pertama kali? Ya, total hasil pertama kali adalah pelajari konsep bisnisnya. Pelajari dulu nih. Ya, agar Anda ketika ditanya nggak belabak belubuk. Ini dulu ya, sebelum Anda keluar berperang, pelajari konsep bisnisnya dulu. Ya, konsep bisnis 3A itu apa? Ya, secara bisnis, ya, konsep bisnis 3A itu yang pertama memberikan sebuah penawaran bisnis anti bangkrut. Segagal-gagalnya itu impian bisa terwujud. Segagal-gagalnya modal bisa kembali lebih kurang 105%. Ya, segagal-gagalnya kalau misalnya Kopi meninggal dunia dapat warisan sampai dengan 120 juta. Ini ya, sesukses-suksesnya Anda bisa punya penghasilan ratusan juta rupiah per bulan, ya, dan tidak terbatas. Sehebat-hebatnya penghasilan Anda bisa diwariskan. Ini konsep bisnisnya. Ingat, catat, dan masukkan ke dalam hati, pikiran, dan darah Anda. Kekuatan bisnis itu pada tiga hal. Ya, yang pertama bisnis anti bangkrut, yang kedua segagal-gagalnya impian terwujud, ya, gitu. Seapes-apesnya kalau meninggal dunia dapat santunan, ya, sesukses-suksesnya Anda bisa punya penghasilan ratusan juta dan bisa diwariskan. Itu kekuatan konsep bisnis 3i. Ya, ini pegang. Jadi ketika prospek, tunjukkan kekuatan. Pelajari kekuatannya. Ya, kekuatan bisnis apa? Tentang perusahaannya, tentang produknya, pelajari. Ya, kekuatan perusahaannya, Child Life Insurance. Sekarang udah di usia 50. Apa sih Child Life Insurance? Anak perusahaan mana sih? Ya kan? Kenapa kok Anda yakin bahwa bisnis Tria Ribbon ini kuat? Anda yakin Child Life Insurance itu akan jangka panjang? Apa alasannya? Pelajari kekuatannya. Ya, yang kedua, pelajari produknya, pahami, ya, sehingga Anda bisa menjelaskan secara detail ketika ditanya. Bahkan ketika ditanya sama agen asuransi perusahaan lain, Anda harus bisa menjawab dengan benar. Ini ya, jangan semangat semangat semangat, semangat doang. Ketika ditanya belabak belubuk, akhirnya apa? Orang akan closing dengan orang lain. Ya, ketahui kekuatan produknya ini. Kemudian ketahui kekuatan marketing plan-nya. Kenapa saya yakin banget bahwa marketing plan bisnis 3i ini adalah marketing plan yang terbaik dibandingkan dengan bisnis jaringan lainnya. Ini karena saya sudah di bisnis jaringan total sudah 30 tahun, 20 tahun di MLM, di 3i sudah 10 tahun. Saya sudah gonta-ganti marketing plan, ya. Dari yang kakinya banyak, ya, kakinya 10, kaki 5, kaki 3, kaki 2, kaki 1, nggak punya kaki, saya udah ikut semua. Ya, itu sampai ada yang bisa nggak pakai kaki juga saya pernah ikut, ya. Dan setelah saya eh, ikuti, ya, jadi bukan saya pelajari, saya ikuti, saya pelajari, saya perbandingkan, saya pahami konsepnya, pahami sistemnya, bisnis TI sampai sekarang marketing plan-nya saya nggak ada lawan, ya, boleh diadu itu. Dan yang ketiga, support sistemnya, ya, support sistemnya. 3i Reborn, 3i Life Center, ya, 3i Leadership Center. Ada tempat Anda belajar, ya, baik secara online maupun offline. Ya, kalau offline, training nasional, biaya operasional, ya, akomodasi, transportasi ditanggung oleh perusahaan. Wah, enak gak? Ya, nah ini ketahui support sistemnya dan ketahui leader komitmennya. Cari leader aktif di atas Anda untuk bekerja sama. Lima hal ini. Nah, bagaimana belajarinya? Ada di training startup. Jadi setelah Anda ikuti training malam ini,
ya memahami konsep-konsepnya, sudah jelas blueprintnya yang saya sebutkan ini, segera ikuti training startup. Agar apa? Agar Anda tahu konsep bisnis 3i. Nggak mungkin saya jelaskan malam ini ya. Ya, karena ada sesi training tersendiri 1 hari, ya, training startup. Jadi kalau Anda serius, ikuti training startup. Ya, Anda tahu konsep bisnisnya, kekuatan bisnisnya, marketing plan-nya, segala macam, pelajari training startup. Ya, ketika Anda prospek sama orang, Anda punya kekuatan, Anda punya percaya diri. Ketika di prospek sama bisnis lain, Anda bisa hadapi. Ya, kalau misalnya orangnya nyinyir, Anda punya kartu as untuk memberhentikan mereka. Karena Anda tahu kekuatan bisnis 3i. Ya, pahami konsepnya, pahami kekuatannya, pelajari presentasi singkatnya. Untuk start awal, pelajari presentasi singkatnya dulu. Ya, gimana kita presentasi secara singkat? Selama 1 menit, 5 menit, Anda bisa melakukan presentasi. Pelajari. Nah, ini nanti Anda dibimbing sama leader mentor Anda. Cara prospek yang singkat. Ya, oke. Karena leader-leader Anda pasti tahu gimana caranya presentasi durasi 1 menit, selama 5 menit, selama 30 menit, selama 1 jam. Apa saja yang bisa diomongkan, mereka sudah ngerti. Minta ilmunya, kasih alat-alat tempurnya, pelajari presentasi singkat dulu. Karena presentasi singkat membantu Anda memahami konsep-konsepnya nanti secara lebih kuat. Berjalannya waktu, nih nah baru ya, berjalan waktu Anda mendalami ilmu marketing, ya, itu, ya, presentasi selama 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, Anda pelajari sambil jalan. Jadi nggak usah Anda berpikir bagaimana presentasi secara sempurna, betul, enggak, kelamaan. Jadi lakukan yang mudah-mudah dulu, lakukan yang Anda bisa lakukan dulu. Presentasi singkat dulu, yang penting konsepnya benar, jangan salah, ya, ini. Karena ngomongin produk, 1 menit juga bisa selesai. Ya, nggak sampai 1 menit juga bisa selesai. Ngomongin marketing plan, 1 menit juga bisa selesai. Gitu ya. Ngomongin tentang company profile, 1 menit juga selesai. Jadi ngomongin 3 hal ini, 5 menit udah bisa kelar. Oke ya. Nah, sambil jalan, Anda dalami lagi, Anda gali lagi. Ya, apa sih ilmu-ilmu tentang marketing? Ya, ada namanya hard selling, bagaimana kita menjual, itu namanya hard selling, langsung ke jualan. Bagaimana dengan ilmu soft selling? Ya, ilmu soft selling itu bukan menjual langsung, tapi mempengaruhi orang. Ya, beda. Jadi kalau misalnya hard selling itu langsung jebret nawaran, ya kan? Kalau soft selling itu muter-muter dulu. Muter-muter dulu, ya kan? Gitu, ngomongin hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan bisnis dan presentasi, tapi powerful ketika kita akan makan closing, ya. Kemudian ada namanya ilmu personal branding, bagaimana kita mengangkat harkat martabat diri kita, ya, di depan apa namanya, di depan audiens dan teman-teman kita atau calon mitra kita. Itu ada ilmu namanya personal branding. Nah, sambil jalan Anda gali, ya, ilmunya, Anda praktekkan, Anda minta mentoring, ya, sehingga Anda melakukan yang namanya meningkatkan diri menjadi versi yang terbaik. Ya, tingkatkan ilmu penunjangnya, tingkatkan keterampilannya, tingkatkan wawasannya, tingkatkan kapasitasnya. Insya Allah nanti Anda akan semakin hebat di Bistri AI dan semakin mudah dalam menjaga Bistri AI. Oke? Nah, masih ada waktu. Sekarang jam 19.47. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Esther untuk sesi tanya jawab. Oke, luar biasa. Terima kasih King Arya untuk materinya. Simple tapi ngena banget ya. Ini melatih kita meriset kembali kita bagaimana memulai dengan cara yang benar. Yang pasti ya mindset kita dulu dibenarin ya. Why strong why-nya kita itu perlu ditentukan dulu, di set kembali, baru kita bisa bergerak ya. Kalau misalkan kita digerakkan oleh tujuan yang jelas, sudah pasti kendaraannya melaju dengan cepat sekali. Nah, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan yuk. Karena materi ini bagus sekali, sayang banget kalau misalkan hanya terima-terima aja, tapi nggak ngulek,
nggak mau bertanya, nanti kita rugi sendiri, Bapak Ibu. Silakan ya yang mau bertanya sambil mengisi absensi bagi yang baru hadir ya, belum isi absen. Silakan yuk yang mau bertanya. Yang di YouTube mungkin ada yang mau bertanya, boleh diketik di kolom chatnya, nanti saya buka YouTube-nya dan saya bacakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Wah, ini kayaknya udah pintar semua nih. Nggak ada yang bertanya, yakin nih Bapak Ibu? Biasanya nanti kalau cara selesai baru terlintas pertanyaannya. Oke, yang di YouTube juga ternyata lagi seru banget ya. Komen-komennya sekali-kali merepotkan, upline nggak apa-apa nih ya. Kemudian tugas upline pastinya doain downline terus bertumbuh, betul sekali. Dari Pak Ari Praptono, ya kemudian yang lain yuk boleh ya ditanya-tanya dulu. Oke, King, mungkin dari saya ya. Tadi kita sudah belajar menyimak ya tiga hal dasar, kemudian tiga permintaan, dan total action. Ya, sebetulnya urutan-urutannya pikir ya mungkin tim-tim juga berpikir bahwa sudah mengikuti startup training berarti udah cukup ya gitu. Apakah cukup hanya dengan apakah sudah cukup King dengan mengikuti startup training terus pertemuan kayaknya udah males-males ya udahlah pokoknya udah dapet ilmunya di startup training udah action aja tutup mata nggak peduli dengan upline downline pokoknya yang penting action asik dengan dunia sendiri gitu loh King gimana tuh. Oke, baik. Jadi namanya action itu adalah pertarungan ya. Bayangkan kalau Anda bertarung sebuah di pertandingan tinju, tapi Anda nggak mau masuk sasana nih, nggak mau berlatih di sasana. Kira-kira gimana nih pertandingan Anda? Nasibnya Anda jadi apa nih kalau dalam pertandingan tapi Anda nggak mau berlatih? Akan jadi samsak hidup di lapangan ya. Itu artinya Anda ketika Anda masuk dalam pertandingan bisnis dia di lapangan tapi Anda menghindari yang namanya pelatihan, saya yakin 100% Anda akan menjadi samsak hidup. Anda akan jadi bulan-bulanan. Ketika Anda prospek Anda nggak percaya diri. Ketika Anda prospek malah di prospek bisnis lain. Anda malah down ya. Ketika bisnya dijelek-jelekin ya, Anda nggak bisa ngeganteng-gantengin. Ini habis pokoknya ya. Jadi namanya training itu wajib. Semua petinju kelas dunia nih sedasar-dasarnya Mike Tyson selesai pertandingan masuk ruang training lagi. Ya, nggak ada tuh habis ya pesta cuma sebentar, mungkin 1 2 hari ya, masuk rumah sakit ya, mungkin sebulan, habis itu training. Nah kalau kita habis prospek ya, besok prospek lagi, tak nggak mau training karena apa? Saya sih sebenarnya sudah ngerti semua, beneran, yakin ya, saya yakin Anda sudah ngerti. Tapi yang jadi masalah adalah ngertinya Anda tuh berapa persen. Ketika Anda mengatakan 100% itu baru perasaan. Beneran. Ya. Yang akan terlihat adalah hasil. Ya, apakah Anda sudah berhasil memberikan omset? Apakah Anda berhasil mendapatkan closing? Apakah Anda berhasil tetap konsisten semangat? Itu. Kalau enggak, berarti Anda baru berhasil sekian persen menyerap ilmu training tersebut. Ya, jadi parameternya hasil aja, nggak usah neko-neko. Selama Anda nggak berhasil, ya selama itu juga Anda belum bisa menyerap. Memahami saya yakin paham. Menerima apalagi 100%. Gitu. Tapi menyerap, nah itu perlu mendapatkan tetesan berulang-ulang agar bisa menyerap satu ilmu. Bahkan saya pernah mempelajari sebuah ilmu ya, namanya EOS Geometrik. Itu saya butuh 5 sampai 7 tahun saya baru uh, oh ini nih masuknya, oh ini masuknya. Ya, setiap berapa bulan saya padahal mereview terus. Ternyata saya baru paham bertahun-tahun.
Ya. Nah, buktinya ketika terjadi sesuatu, ya kondisi, kita bisa meresponnya dengan tepat, dengan benar. Itu ciri kalau kita sudah trainingnya itu kita sudah mau. Itu pun perlu recharge, ya, dicas ulang, cas ulang, cas ulang karena manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Itu recharge terus, ya. Itu yang pertama untuk diri sendiri. Yang kedua apa? Untuk edifikasi mitra. Lihat tuh leader upline kita posisi udah tinggi aja. Kalau ada training duduknya paling depan. Ini. Jadi jangan berpikir untuk kitanya. Tapi sebagai edukasi untuk mitra kita juga. Bahwa ternyata leader upline kita menghargai ilmu. Leader upline kita menghargai pertemuan. Pantesan dia sukses. Kalau kita ingin sukses, follow the leader. Ikutin leader kita. Hargai pertemuan. Hargai apa namanya training. Itu karena training itu bukan hanya tentang kebutuhan kita, tapi berhubungan dengan mitra kita, edifikasi dan berhubungan dengan ekosistem. Sebuah komunitas dengan kebiasaan baik itu dibentuk secara akumulasi bersama-sama dengan kebiasaan yang sama. Jadi kita nggak bisa ya ketika kita sudah sukses kita keluar dari apa namanya komunitas kita nggak boleh. Ya kita keluar nanti akan diikutin semua. Ya, kebiasaan yang baik. Jadi di bisnis ya, namanya bisnis berhubungan dengan manusia, tidak ada namanya passive income, nggak ada. Karena berhubungan dengan leadership, berhubungan dengan tanggung jawab, berhubungan dengan edifikasi, berhubungan dengan role model. Role model yang paling tepat adalah diri kita sendiri. Jadi jangan egois. Pingin sukses, ya tunjukkan. Kalau kita pingin punya mitra yang datang tepat waktu, datanglah kita sebagai awal waktu. Ya, dan ketika training selesai, pulanglah akhir waktu. Kalau Anda ingin menjadi sebuah role model yang benar, gitu. Ya, gitu, Bu Esther, lebih kurang. Oke. Saya klik-klik suaranya kok nggak terjadi. Oke, luar biasa ya teman-temannya. Belajar sesuatu malam ini teman-teman. Daging semua ya belajarnya ya. Oke. Nah, karena ini keterbatasan waktu kita ada 4 menit lagi untuk selesai. Ada satu pertanyaan nih yang perlu nanti saya bacakan dari Kiki Bekasi. Sorry, Meli. Eh, Bagaimana cara prospek singkat tapi jelas, King? Waduh. Perlu sesi satu training ya, insya Allah. Bulan depan diingetin saya. Nah, itu ya, berarti wajib ikut pertemuan selanjutnya ya. Dan ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, berarti kita kalau mendengarkan closing statement dari King Arya. Ya, silakan King untuk yang biasanya untuk pemula yang baru bergabung, terus yang sudah stuck dan harus di restart lagi, apa yang dilakukan King? Oke, baik. Jadi ketika kita membangun sebuah bangunan, butuh sebuah perencanaan atau blueprint ya, gambar denah. Ya, kita nggak bisa membangun sebuah bangunan, apalagi yang bertingkat, yang mewah, tapi kita asal bangun. Ya, tahu-tahu bukan terjadi, tapi tergusur. Gitu. Nah, kita perlu yang namanya blueprint, cetak biru. Ya, cetak biru ini adalah yang membuat kita nanti membangunnya itu secara teratur. Itu yang pertama. Yang kedua, cetak biru ini akan menjadi pengingat ketika kita sudah jalan, kemudian, oh tadi kurang apa ya? Nah, lihat cetak birunya. Oh, saya kok nggak semangat ya? Lihat cetak birunya. Oh, saya kok sampai di sini ya, harusnya kemana ya? Lihat cetak birunya. Gitu. Jadi, materi malam ini adalah materi blueprint. Ya, cetak biru bisnis Anda. Why-nya apa? Ketika Anda lemah, ya Anda ingat-ingat why-nya. Ya, ketika Anda jalan, lihat Anda nggak achieve target, lihat 3 permintaan Anda. Ketika Anda action, ya action Anda masih bisa-bisa aja, atau luar biasa, atau gila-gilaan. Tentukan level Anda ini menjadi cetak biru.
Ya, ketika Anda punya cetak biru, Anda akan tahu di mana saya, mau kemana saya, dan sekarang saya ada di mana, mau apa kita. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika banyak kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen.